Di situ saya alhamdulillah langsung sujud. Di sini ada keganjilan. Ternyata mereka cari saya itu udah 3 hari. Padahal perasaan saya masuk itu paling lama di dalam itu 1 jam lebih. Cuman yang saya rasakan cuman haus doang, pengen minum. Nggak merasa lapar atau apa. Kusuk. Lah, saya mulai panik di situ. Takutnya binatang ini. Di hutan kan banyak binatang buas itu. Akhirnya saya punya inisiatif untuk melempar tuh. Ya sambil tuh semak-semak tuh. Dak gitu. Gitu kan. Begitu dilempar, di situ saya kaget. Ternyata yang saya hadapin waktu itu sesosok makhluk halus yang namanya pocong. Nggak menyadarin atau ada kejadian aneh atau gimana, nggak, biasa aja. Di sini yang jadi aneh itu satu, saya kok nggak ketemu sama tim saya ya? Apakah saya ini nyasar gitu kan? Saya percepat jalan juga nggak ketemu. Kemana ini tim saya? Wah, ini saya nyasar, udah jelas saya nyasar ini. Tidak hanya saya yang melihat itu, bayangan hitam itu. Senior sama yang lain-lain pun melihat itu bayangan hitam yang dia mencelok di atas pohon. Itu bentuknya seperti kalong. Ya mungkin pikiran saya wajar kan kalau di hutan ada kalong, tapi ada nggak kalong yang segede gitu? Kalau misalkan dibentangkan sayapnya itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam jumpa Sobat MM. Senang sekali saya Mang Ei dan tim kembali menemui Anda malam hari ini untuk mengantarkan cerita-cerita dan kisah mistis nyata seseorang. Pada malam hari ini sudah kami undang ke studio seorang mantan pendaki gunung. Mantan ya? Betul, Pak. Beliau adalah Kang Sandi. Nah, Kang Sandi ini pernah mengalami kejadian-kejadian yang ganjil ketika mendaki gunung. Yang akan diceritakan malam hari ini adalah kisah di tahun 98 di mana Kang Sandi mendaki bersama grupnya. Ya, betul. Dan mendapatkan gangguan-gangguan yang luar biasa, di antaranya teror pocong sampai tersesat ke alam lainnya. Sampai juga Kang Sandi sempat dicari oleh tim SAR pada waktu itu karena dianggap sudah hilang ya. Betul. Baik Sobat MM, kita berkenalan dulu dengan Kang Sandi di depan Anda. Assalamualaikum Kang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Ei. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah baik. Makasih nih udah datang ke studio, udah mau berbagi kisah dengan kita. Kang Sandi sekarang profesinya apa nih? Kalau saya sekarang profesinya penjual tahu. Tahu, Betul. beneran nih? Betul, penjual tahu. Tahu apa nih? Tahu apa nih? Tahu crispy, Pak. Tahu Mang Ei, crispy. ya. Oh gitu. Di Daerah Sancang, Garut. Kang Sandi ini berasal dari Sancang ya, dan sekarang juga memang masih warga Sancang. Iya. Ke Bandung ini jalan-jalan aja ya? Iya, jalan-jalan. Oke. Kang Sandi, itu pengalaman tahun 98, itu pengalaman mendaki yang keberapa itu? Itu pengalaman mendaki yang beserta rombongan tim itu untuk pengalaman yang ketiga kali. 3 kali ya. Katanya Kang Sandi juga sering naik gunung solo ya? Solo Sendirian? pernah ya, sendirian. Tanpa bawa bekal juga? Tanpa bawa apa-apa. Luar biasa. Sobat MM, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kopinya dan rokoknya. Tonton sampai habis kisah nyata dari Kang Sandi, Gunung Arjuno, Malang. Silakan.
Kejadian ini terjadi tahun 1998, tepatnya waktu itu ada perkumpulan pecinta alam. Kebetulan waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua peserta. Jadi satu tim itu terdiri dari 10 orang. Ada 4 regu. Saya tim yang pertama, Pak. Kita adakan pendakian ke Gunung Arjuno, itu tepatnya di daerah Malang. Kita base camp di sana sampai akhirnya kegiatan dimulai. Baru pertama kali kita datang ke situ, itu kita ada pengecekan regu. Ini baru acara dimulai. Dia itu berjajarnya bukan ke samping, kayak ke belakang gitu. Regu pertama, regu kedua, regu ketiga, regu keempat. Disuruh saya menghitung cek anggota, saya hitung anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya dimarahin. Berapa anggota? Tim pertama 11. Yang benar kamu. Coba cek lagi anggotanya. Saya mulai berhitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11. Jadi naik, jadi 12. 12. Yang betul kamu. Coba hitung lagi. Masa kamu anggota kamu tidak tahu berapa jumlahnya? Dihitung lagi. Coba cek satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bertambah lagi, bukan 12, jadi tambah jadi 13. Dipanggillah saya ke depan sama ketua tim. Lah kalau dalam istilahnya pecinta alam, kepala suku, sebutnya memang itu kepala suku. Akhirnya saya dipanggil beserta anggota saya, dibawa ke muka semuanya. Dijajarkanlah anggota saya ke samping. Saya disuruh berhitung kembali. Disaksikan dengan kepala suku. Dengan keringat dingin saya hitung tanpa sadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Pak Su. Didegungkan ke kepala saya. Kamu tuh bisa ngitung, kamu nggak bisa berhitung. Ya kamu diam, jangan banyak ngomong. Coba itu anggotanya ngomong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai akhirnya angka 10 berhenti. 10. Berapa anggota kamu? 10. Kenapa kamu tadi bilang 11, 12, 13, 14? Saya sampai keringat dingin itu waktu itu. Keringat dinginnya gini, yang sisanya itu siapa? Yang saya hitung itu mereka siapa? Bentuk potongannya sama persis dengan yang peserta. Dari mulai topi, dari mulai atribut seragam, dari mulai sepatu, itu semuanya sama. Akhirnya setelah kegiatan semua selesai, kita dikasih waktu untuk bersantai, makan-makan gitu kan. Biasa kalau anak-anak namanya pecinta alam itu suka hiburan gitar sambil kopi gitu kan. Tenda kita base camp itu pemandangannya bagus sekali itu base camp itu. Kalau dilihat dari pagi hari itu sebelah kiri itu ada kayak air mengalir itu di samping itu. Kita lagi nyanyi-nyanyi berdua, tiba-tiba di sebelah kiri itu saya lagi menghadap ke sana, teman saya lagi di sini, yang gembreng, teman saya nyanyi. Ada yang numpang lewat. Di sebelah kiri saya itu ada yang numpang lewat. Assalamualaikum gitu kan. Ya kita juga lepek berdua, nengok. Ya orang. Waalaikumsalam sambil gitaran gitu. Itu udah nggak ada ke sana. Yang gitar itu dia berhenti. Jadi si tangannya itu nggak pegang ke senar gitar. Akhirnya sampai hening. Akhirnya kita berdua tatap-tatapan. Siapa tadi yang lewat? Itu jurang coy, sebelah itu jurang. Jurang itu dalam. Ini orang berarti tinggi besar ini. Ini bukan jelas bukan orang ini. Ini mah dedemit. Dari situ kita berhenti menggitar, akhirnya kita tidur. Akhirnya setelah semuanya istirahat, dibangunkanlah. Kita itu pukul, kalau nggak salah itu udah kejadiannya udah lama itu, kalau ngelihat jam itu hampir jam 12:30 malam itu kita dibangunin semua. Dikumpulkan barisan,
Kita dikasih briefing dulu, dikasih arahan, jangan sampai lepas dari tali. Karena sepanjang sungai ini tidak dijaga oleh semua senior. Hanya ada tali rafia yang terbentang, misalkan dari pohon ini diikat ke pohon lain. Tolong tali ini jangan sampai putus. Kalau kita terputus ini tali atau keluar dari jalur, kita nggak tahu arahnya kemana. Karena waktu itu posisi malam, kita dilarang membawa senjata tajam, kita dilarang membawa alat penerangan, semua digeledah, biar aman semuanya kan. Setelah itu briefing semuanya, agak cemas-cemas nih kita nih, mau diapain ini malam ini kita nih. Sama senior-senior kita, deg-degan gitu kan, semua bertanya, diapain ini. Ya ini namanya katanya jerit malam katanya. Jerit malam ini jerit yang ngetes mental. Akhirnya datanglah senior, kepala suku itu datang. Coba kamu di sini. Siap Pak. Tolong disampaikan password ke anggota kamu. Pesan ini harus disampaikan di pos terakhir ya katanya. Jangan sampai bocor gitu katanya Mang Eib. Saya deg-degan, pesan apa ini? Pesannya begini. Saya melihat kepala bergelantungan di atas pohon. Serem Mang Eib. Akhirnya saya sampaikan ke tim saya. Tolong password ini disampaikan di pos terakhir, jangan sampai bocor di pos pertama, kedua, 4, 3. Kalian harus paham ini pos-posnya ya. Kalau bocor gimana ya nggak tahu, paling suruh push up atau gimana ya nggak tahu. Saya minta usul sama senior untuk jadi tim yang terakhir pada waktu itu karena saya tim pertama, harusnya memang pertama. Tapi saya ada kedekatan dengan senior, saya minta istilahnya untuk menenangkan anggota saya minta diberangkatkan paling terakhir. Dijeda, setiap orang ada waktu jeda kurang lebih setengah jam. Jadi 10 orang nggak boleh langsung 10 orang. Satu persatu jalan setengah jam, satu persatu. Akhirnya setelah regu ketiga habis, baru masuk tim saya. Saya sebagai ketua, waktu itu ketua regu, saya menempatkan posisi di titik yang terakhir. Biasanya kalau ketua regu dalam pendakian pertama, tapi kalau untuk dalam susur sungai, untuk keamanan anggota saya, regu saya menempatkan posisi di yang paling terakhir karena saya bertanggung jawab terhadap tim saya. Setelah anggota saya semua tim saya udah ke sana, udah menyusir sungai satu persatu, akhirnya begitu tiba giliran saya terakhir. Karena ada saya kedekatan dengan senior, jadi saya di bawah dia pimpinannya. Kebetulan daerah sana itu airnya itu panas. Jadi kalau di gunung itu rata-rata airnya kan dingin. Kalau di daerah sana itu, daerah Malang itu airnya yang mengalir sungai itu air panas. Jadi kalau kita kedinginan di sana itu kita bisa berendam di air panas. Santai aja kamu di ini pos terakhir. So kalau mau ngerokok aja bebas, dan nggak disuruh push up lah, kita mau CS. Kita enak ngerokok santai. Sok naon pesanan? Nggak mau. Kamu mau nipu gua. Lo mau ngerayu gua sama rokok sebatang, gua bilang gitu kan. Lo bukan pos terakhir. Gua bilang yakin lo baru pos pertama, baru lihat orang kamu. Mana mungkin kamu pos terakhir? Susah ngomong sama kamu Mas. Sok. Lanjut sudah. Lanjut aja saya ke pos kedua. Begitu di pos kedua, kita relax juga, santai, nggak seperti digembleng sama yang lain. Sok bocorin nanti. Ini udah pos terakhir. Tadi kan lu pos pertama udah kelewatan. Ini pos terakhir lah, santai aja. Nggak percaya gue mah. Pos terakhir pasti masih panjang nih jalannya. Soalnya kaki belum pegel. Taruh boneka pocong di atas, gue juga udah tahu. Memang itu ditakut-takutnya sama boneka pocong. Jadi ada guling didandanin pakai berupa pocong. Begitu pos lewat, ada yang takut, ada yang lari. Akhirnya yang senior di belakang saya itu nyusul santai. Sok lah ngobrol-ngobrol. Tinggalin aja lah. Percuma ngebujuk saya tahu udah hafal jalurnya. Ya, okay. Pergilah mereka berdua, saya ditinggalin sambil merokok. Sok habisin dulu rokoknya. Gue mau duluannya ke depan. Siap, dia bilang. Nyebranglah saya ke sungai. Jaraknya nggak terlalu lebar sih sungainya, cuma sekian nih. Sungainya itu sekian. Nyebrang ke sungai gitu kan sambil merokok, menunggu rokok habis kan, nggak enak sang dengan peserta yang lainnya Mang. Habis
Saya berendam dulu, udah dingin cuaca di situ. Begitu saya berendam itu, saya mendengar di semak-semak itu seperti binatang. Saya bingung, kusuk-kusuk gitu kan. Pas lagi berendam gini, kaki pakai sepatu jengkel gitu. Jangan dong takutin gitu. Oh, tahu juga lu nakut-nakutin gitu kan. Tapi nggak ada jawaban gitu. Kusuk-kusuk. Lah, saya mulai panik di situ. Takutnya binatang ini. Di hutan kan banyak binatang buas itu. Akhirnya saya punya inisiatif untuk melempar tuh. Sambit nggak ya gitu ya kan. Takutnya orang, tapi orang dijawab nggak ngejawab gitu kan. Akhirnya saya ambil batu kecil. Saya sambit tuh semak-semak tuh. Dak gitu. Kusuk gitu kan. Saya kaget. Rusuknya tuh makin goyangnya makin si semak itu goyangnya makin kencang gitu kan. Panik saya, aduh ini binatang buas atau apa ya. Akhirnya saya inisiatif ambil batu yang gede. Masa bodoh amat lu mau orang mau apa, gua ambil gua timpuk gitu. Ambil batu gede, saya lempar. Begitu dilempar, di situ saya kaget. Ternyata bukan binatang, ternyata bukan orang. Ternyata yang saya hadapin waktu itu sesosok makhluk halus yang namanya pocong. Asli itu melesat pocong ke atas, saya lari ke pos yang ketiga. Ajik pocong. Pocong. Saya lari ke pos yang ketiga itu. Mereka tanda tanya. Ngapain lu lari? Dia tahu temannya udah ke sana. Dia di pos ketiga itu memang menunggu saya. Yang terakhir tuh si Sandi masih di belakang, Sandi masih di belakang. Yang lain udah pada ke sana saya dulu. Ayo cepet kabur lah, gak usah pos-pos terakhir saya bilang. Pocong dikejar tuh. Gak percaya dia. Di pos yang ketiga ini 3 orang yang menjaga. Gak percaya saya tinggal, bodoh amat saya mau dihukum push up mau di apa, saya lari. Kalau gak percaya lihat belakang lo gitu kan. Ternyata begitu mereka melihat ke belakang memang ada kelebatan bayangan. Panik lah, akhirnya lari berempat. Makin kita lari kencang itu semakin mereka itu mengejarnya seperti yang cepat. Bingung. Saya punya inisiatif, gue suruh sembunyilah semak. Akhirnya saya tarik yang cewek. Kan ada senior ceweknya perempuan. Saya tarik, saya ngumpet di situ. Akhirnya yang lain ngikutin ngumpet di semak-semak. Kalau lari terus bakal dikejar terus. Di semak-semak lewat depan. Saya bisa bilang pocong karena melihat kuncung. Saya bisa bilang itu kuntil anak karena terbangnya. Kalau pocong dominannya dia loncat-loncat kan gitu umumnya. Tapi ini gelebat-gelebat ke sana ke sini larinya itu. Seperti zigzag. Sini ada, sana blut, sana ada, sini ada. Cepat gitu kan. Ngejarnya seperti itu. Yang satu pingsan, yang satu berteriak-teriak gitu kan. Yang satu nunggu di situ, saya sementara nyari bantuan buat rekan-rekan supaya tim senior datang untuk membantu. Karena nggak mustahil gitu kan. Akhirnya mereka datang, dibawa tuntun. Saya dikasih istilahnya kelonggaran untuk tidak mengikuti pelantikan. Pos ketiga, pos keempat, jalan pendakiannya agak menanjak jalurnya, melewati jalur semak rimbun. Dari situ saya kehilangan kesadaran. Waktu saya lagi ngegotong yang pingsan. Tapi kata rekan saya tidak pingsan. Mereka tahu saya di luar kesadaran itu setelah saya dikasih minuman panas berupa jahe, wedang jahe. Kalau orang Jawa bilang itu kita dikasih wedang jahe buat menghangatkan tubuh. Wedang jahe itu baru dibikin. Itu saya ambil, saya minum. Sedangkan gelas yang dipegang itu kan stainless itu kalau terbakar api itu jangankan hitungan 5 menit, 10 menit kita taruh di bara, parafin, kita pegang aja udah langsung panas. Itu saya pegang, si emuk di parafin itu saya pegang, saya minum. Wedang jahe itu tanpa sedikit pun merasakan panas. Saya yang tidak tahu, itu mereka yang berbicara. Pandangan mata saya kosong, natap terus. Saya memarahin semua senior yang melakukan kegiatan di situ katanya.
kamu melakukan kegiatan gak ada izin sama sekali sama saya, kata saya. Intinya mereka tidak dulu meminta izin pada penunggu gaib setempat, istilahnya mah berdoa-doa, menurut istilahnya mah tawasulan kalau dalam menurut Islam. Cara itu mungkin tidak dilakukan. Di situ mereka percaya itu bukan sandi. Akhirnya saya ditenangkan, dibawa ke base camp yang terakhir. Di situ ditenangkan, saya sadar-sadar ketika telinga saya dibacain adzan. Sama rekan saya dibacain adzan. Akhirnya saya tersadar di situ. Di situ sadar, oh mungkin ini yang namanya kerasukan tanpa di luar kesadaran. Ini saya terasa sakit. Lidah saya putih semua. Bibir saya seperti yang pecah-pecah rusak kena air panas. Mau makan aja lidah susah. Karena apa ya, saya nengguk air panas tanpa saya sadarin. Ya mau gak mau saya harus makan. Akhirnya itu saya istighfar, kejadian yang menegangkan. Besoknya saya harus istirahat untuk pelantikan yang lebih istilahnya susur kompas namanya itu. Jadi pembacaan kompas, medan kompas, susur sungai sudah, jerit malam sudah gitu kan. Tinggal susur kompas, belajar baca kompas di hutan. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan produk merchandise berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Siang, pagi menjelang siang, kita adakan susur kompas, cara membaca kompas pakai peta gimana. Saya ini dikenal dengan tim yang solid, ketua yang solid. Daripada ngelihat anggota saya susah, misalkan nih, kalau lagi mendaki, udahlah nggak usah ngikutin jalur itu, kita jalan ke sana aja motong gitu. Saya pikir kasihan nih anak buah saya, kasihan nih tim saya. Kalau harus puter-puter toh jalannya ke situ-situ juga, mending kita motong jalur aja deh gitu kan. Saya ketua ragunya, dia anggota saya itu jadi ya ngikut aja gitu. Cuman berpikir gimana kalau ketahuan sama senior yang seharusnya kita jalur ke sana, kita motong ke sini, itu gimana itu? Nanti resikonya gimana? Lah gimana saya aja, saya bilang. Susur kompas. Kita beda trek. Dari yang kemarin kita beda treknya. Melalui jalan dulu nih Mai, jalan setapak dulu. Kebetulan di situ ada truk yang ngangkut kayu Mai. Saya kasihan sama tim saya, udah sangat capek, sangat lelah. Akhirnya saya berhentiin tuh mobil. Saya berhentiin, sudah naik semua. Wah senang kan mereka ngejar-ngejar, naik ke truk. Nanti kalau ada ini sembunyi aja, sembunyi terap di bawah, jangan sampai kelihatan. Kebetulan ada senior yang ngelihat. Apes saya tuh waktu itu. Bener dugaan saya. Begitu turun dari truk, kita disuruh pengecekan regu. Di briefing lagi, kena semprot saya. Kena semprot karena ada yang melihat saya naik truk. Waktu itu lagi upacara malam. Dilakukannya malam ini. Saya dimarahinya malam. Lagi upacara pengibaran bendera merah putih sama bendera pecinta alam. 2 bendera. Dengan kondisi yang capek setelah pembacaan kompas malam. Kepala suku memarahin saya karena saya salah naikkan anggota ke truk, padahal itu nggak boleh, harus baca kompas. Saya terima kesalahan, tetapi dia main fisik, main fisik. Saya kan pasrah aja, mau ditempeleng, mau ditendang, mau di apa, saya pasrah. Salah daripada anggota saya kena dampaknya, mending saya aja.
Akhirnya di situ saya tamparin habis-habisan. Ada yang ngebela saya dari pihak senior. Kamu jangan seperti itu, ngasih contoh terhadap anakmu nggak apa-apa. Akhirnya senior sama senior berantem. Di sini ada kejadian aneh. Begitu senior sama senior berantem, saya melihat sekelebat bayangan di atas pohon. Waktu itu saya nggak habis pikir bayangan apa itu. Apakah hanya ilusi karena pengaruh saya digampar, sakitnya tuh di sini kalau kata lagu itu. Penasaran, lirik ke atas, congak-cengok. Kamu ngeliat apa aja? Siap, saya salah. Ketahu. Saya ngeliat kayak ada yang lewat. Wah, halusinasi kamu sini. Tampar lagi saya. Wah, kamu udah salah ngeyel lagi. Pakai bahasa Jawa. Dibela lagi. Berantem lagi di situ sama senior sama senior yang ngebela saya. Malu kita sama bendera merah putih, kita mau lakukan upacara. Kalau mau dihukum jangan hukum fisik katanya. Push up apa squat jangan. Saya tetap mata saya ngeliat yang ngelebat tadi itu apa. Setelah upacara bendera, bayangan hitam itu dia ternyata bertengger di atas pohon. Tidak hanya saya yang melihat itu, bayangan hitam itu. Senior sama yang lain-lain pun melihat itu bayangan hitam yang dia mencrok di atas pohon. Itu bentuknya seperti kalong, tapi besar. Ya mungkin pikiran saya wajar kan kalau di hutan ada kalong, tapi ada nggak kalong yang segede gitu? Kalau misalkan dibentangkan sayapnya itu mungkin di batas kewajaran kalong lah. Lebih Batman mah kecil, ini lebih gede lagi gitu kan. Menclok di atas pohon itu kan. Akhirnya semua sadar. Tim senior juga yang mungkin dia ada hal yang aneh yang istilahnya dia punya pengalaman kebatinan juga mungkin merasakan hal seperti itu. Tapi ini bisa dilihat sama mata telanjang, hampir oleh semua peserta bisa melihat. Dan akhirnya di situ upacara berlangsung hikmah tanpa mengabaikan yang sosok, walaupun itu gaib atau enggak, kita nggak ambil pusing. Kita lakukan kegiatan upacara penutupan gitu kan. Akhirnya lembah itu kita sebut dengan lembah kalong, karena ada kalong wewe yang terbang besar ngelebat di atas tuh, kelihatan bentangan sayapnya aja kalau diginiin ini kayaknya lebih besar lagi gitu kan. Beres setelah itu berkemas mau pulang kan, senang kan, udah 4 hari kegiatan sana kalau nggak salah 4 hari mau pulang. Ini yang lebih seru lagi ceritanya. Mau pulang ini ada jalur yang nggak boleh diterabas sama pendaki, jalur larangan. Setiap gunung pasti ada itu jalur-jalur larangan yang tidak boleh diterabas, dan kalau diterabas resikonya besar sekali. Pagi-pagi menjelang ke siang, karena udah capek kita pengen buru-buru cepet istilahnya mah pulang gitu kan, dengan badan yang sudah sangat lelah gitu kan. Akhirnya saya dengan membawa karier, anggota saya udah kesana, saya mah paling belakang terus, udah ngamankin anggota. Akhirnya saya lewat tanpa saya sadarin, saya lewat. Dalam benak saya biasa, saya jalan di gunung gitu, nggak menyadarin atau ada kejadian aneh atau gimana, nggak, biasa aja. Di sini yang jadi aneh itu satu, saya kok nggak ketemu sama tim saya ya? Apakah saya ini nyasar gitu kan? Saya percepat jalan juga nggak ketemu. Kemana ini tim saya? Wah, ini saya nyasar, udah jelas saya nyasar ini. Mampus gua, nyasar nggak bawa kompas lagi kan? Kompas sudah dikasihkan semua. Akhirnya capek, ngejar-ngejar nggak ketemu gitu kan? Saya taruh karier, capek. Mau ngambil minum habis, kantong nggak ada habis minum bekal. Ya saya duduk sambil bersandar di karier, saya ngeluruskan kaki sambil ngeliat ke atas gitu kan. Capek gitu kan, mau minum nggak ada minum, ngejar ragu nggak ketemu. Intinya saya pas ngeliat ke atas itu, biasanya di hutan itu ada suara burung atau suara hewan
atau suara binatang-binatang. Di sini saya mulai kaget, panik. Apa ini yang terjadi nih? Dikir dalam hati gitu kan, ya Allah, apa ini ya? Lama kelamaan bulu kuduk merinding. Yang tadinya pengen minum haus, ngelihat pohon, kok nggak ada suara binatang gitu kan? Binatang kecil pun nggak ada gitu, suaranya apa, kayak sunyi makanya itu sunyi gitu kan. Di sini ada kejadian aneh lagi. Begitu saya berdikir dalam hati, udah hati itu tenang, enak gitu kan, adem, nggak ada istilahnya seperti panik yang pertama. Akhirnya saya ambil lagi karier, saya pakai, saya jalan sambil berdoa. Sambil berdoa terus dalam hati, berharap menemukan seseorang yang bisa menunjukkan saya jalan keluar. Dan alhamdulillahnya doa saya terkabulkan. Saya di jalan bertemu seorang tua lagi cari kayu bakar. Saya nggak berpikir negatif. Ketemu sama orang tua itu, saya tanya, "Assalamualaikum Pak." Dia jawab, "Waalaikumsalam." Mukanya kayak kakek-kakek. Biasa kayak orang-orang tua yang renta, yang umur sekitar 60 ke atas. Tapi dia tidak menggunakan baju, kelihatan kulit-kulit keriputnya, tulangnya. Hanya pakai pakaian komprang. Sama megang kayu bakarnya di tenteng, dikelek, di ketiak. Belum saya selesai bicara, dia langsung nunjukin telunjuknya ke saya. Saya ikutin arah telunjuknya kemana. Ke sana Pak arahnya. "Makasih Pak." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dia jawab lagi. Dia menguat lagi kayu bakarnya. Saya lihat tuh si kakek-kakeknya menghilang apa enggak gitu kan. Saya mulai berpikirnya di situ, langsung panik lagi itu. Oh iya, ini tuh di gunung tapi ada kakek-kakek nggak pakai baju, kulitnya keriput, rentung, megang kayu bakar gini. Jalannya sempoyongan, gimana kakek-kakek? Nggak menghilang, dia tetap bawa kayu bakar. Begitu saya ke sana, fokus ke jalan yang ditunjukin kakek-kakek. Saya penasaran lagi, begitu saya ngelihat si kakek-kakeknya udah nggak ada, Situ saya lari. Lari sampai ke bawah. Istilahnya lari sekencang-kencangnya. Ngikutin arah telunjuknya saya kakek. Begitu keluar, saya udah ramai orang. Keluar dari alam itu tuh langsung ketemu orang yang ditunjukin kakek-kakek itu tuh. Langsung ketemu senior-senior yang nyariin saya. Nggak ada batas apa-apa. Jadi begitu keluar teh kayak ada orang aja gitu. Jadi kita nggak ada batas ini, misalkan atau atmosfernya ini gini, enggak. Jadi begitu kita keluar lari kenceng, takut, langsung ketemu orang gitu loh. Tapi juga sama lokasinya kayak gitu, pohon-pohonnya sama. Di situ saya alhamdulillah langsung sujud syukur. Di sini ada keganjilan. Ternyata mereka cari saya itu udah 3 hari. Padahal perasaan saya masuk itu paling lama di dalam itu 1 jam lebih. Cuman yang saya rasakan cuman haus doang, pengen minum, nggak merasa lapar atau apa gitu kan. Akhirnya begitu datang kasih minum makan, ternyata saya 3 hari. Tim SAR jadi suatu pecinta alam itu ada tim SAR tersendiri. Sampai istilahnya ya kita kan kalau mau naik gunung kan harus ada izin dulu di base camp terbawah, itu juga ikut mencari itu, kontek-kontekan. Itu mereka mencari juga 3 hari, akhirnya alhamdulillah ketemu, akhirnya kita selamat. Jadi di sini intinya kita berpesan nih untuk para pendaki, terima kasih untuk tidak merusak alam, tidak bisa istilahnya menebang alam sembarangan, atau istilahnya kita harus benar-benar mencintai alam itu. Jangan buang sampah sembarangan di alam. Tolong jagalah kebersihan alam itu dengan kita bawa kembali sampah yang ada di gunung. Jangan kita tebarkan berserakan di gunung. Saya sangat sedih sebenarnya kalau melihat itu tuh pendaki kadang-kadang itu bukan pendaki pecinta alam yang sejati. Itu istilahnya hanya pendaki abal-abal yang sekedar istilahnya hobi ikut-ikutan, itu yang buang-buang sampah di atas gunung itu.
Kalau yang benar-benar mereka pencinta alam sejati itu, dia nggak akan bawa sampah taruh sembarangan, dia akan bawa kembali dengan dibekal. Turun gunung pun harus dibawa kembali dan tidak dibakar di sana. Kita menjaga takut ada kebakaran hutan. Nah, jadi intinya itu pengalaman ini sangat spesial berkesan. Mungkin ini juga terjadi sama pendaki-pendaki gunung yang lain. Dan hal ini jangan jadikan ketakutan kita. Jadi dijadikan pelajaran bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik manusia maupun jin itu ada. Dan alam mereka dan alam kita itu udah berbeda. Kita tidak boleh mengusiknya, mereka juga tidak boleh mengusik kita. Selain pengalaman yang ini, Kang Sandi ini pasti memiliki pengalaman mendaki lainnya ya? Insya Allah ada. Jadi udah berapa puluh kali nih bolak-balik gunung kayaknya nih ya? Kalau yang untuk solo karir lebih sering. Lebih sering Itu yang solo karir itu. Tanpa bawa bekal juga ya, pernah? Kalau yang solo karir itu tahun sebelum 98, sebelum saya bergabung dengan pecinta alam. Sama ada kisah-kisah mistisnya juga? Insya Allah ada. Mau nggak kira-kira berbagi lagi di Malam Mencekam nih? Siap, Oke. Demi Malam Mencekam, saya akan berbagi kisah lagi untuk trek mendaki solo karir di gunung. Iya, siap. Sobat MM, kalau suka dengan cerita dan kisah nyata mendaki ala Kang Sandi, pantengin terus MM ya. Kang Siap. Sandi akan bercerita kembali. Komentar di bawah, Kang Sandi tampil lagi atau enggak? Kalau enggak ya enggak ditampilin. Mudah-mudahan. Kalau pada komentar kita tampilin lagi. Cuman masalahnya Kang Sandi ini bukan di Bandung loh. Kang Sandi ini adanya di Santolo ya, di Garut sana. Di Sancang, Di Sancang. Jadi cukup lumayan waktu ke Bandung ini. 8 jam, 8 jam, luar biasa kan. Tapi insya Allah Kang Sandi mau datang ya. Insya Allah. Baiklah, itulah kisah di Gunung Arjuno, Malang pada waktu Kang Sandi akan bergabung ke Mapala ya, pencinta alam. Baiklah sobat, kita akhiri dulu kisah dari Kang Sandi. Jangan lupa untuk menantikan kisah selanjutnya. Terima kasih sobat atas dukungan kepada Malam Mencekam. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.